Oke guys, ini adalah video lanjutan dari tutorial cara memasang spin atau dinamo pengering. Jadi kita rebahkan dulu seperti ini. Kita akan membongkar bagian bawah dari mesin cuci ini teman-teman. Yang pertama kita akan buka baut di bawah sini ya. Oke, setelah itu kita akan membuka baut yang menempel di dinamonya ya teman-teman. Di sini akan kelihatan. Nah, di sini kita menggunakan kunci 8 ya. Jadi ini kecil, kunci 8 kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi di sini untuk membukanya kita cari yang baut ada di bagian atas ya, seperti ini. Nah, setelah lepas kita akan mencopot bagian as ini ya teman-teman. Jadi cara mencopotnya kita akan menggunakan palu, nanti kita pukul-pukulkan seperti ini ke bawah ya. Kita pukul sampai dia lepas. Tapi sebelumnya kita lepas dulu tali rem yang ada di mesin pencucinya teman-teman. Nah, setelah terlepas seperti ini ya, kita tinggal mencopot bagian dinamonya teman-teman. Nah, ini kita tarik seperti ini. Jadi ini kita tinggal melepas baut skrup yang ada di kaki-kaki dinamonya ini ya teman-teman. Di sini ada 3, kita cuma melepaskan 3 baut skrup yang ada di pengeringnya ini. Nah, setelah lepas ini kita pindahkan bagian rem ya, atau bagian topi pengering yang lama ke motor yang baru ya teman-teman. Jadi kita membukanya di sini, kita buka baut 8 yang ada di topi pengering ya, seperti ini ya teman-teman, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian nanti kita akan pasang di motor yang baru. Dan jangan lupa untuk bagian dudukan rem ya. Jadi dudukan rem ini yang seperti ini guys, yang ada bautnya ini yang saya buka ini adalah dudukan rem, dan itu harus dipasang ke motornya yang baru karena itu sebagai penahan kalau ada tetesan air yang jatuh dari atas ya, atau sebagai pelindung ya, biar nggak langsung ke motor dinamonya. Jadi ini kita harus pasang ke motor yang lama. Langkah selanjutnya kita pasang topi pengering ini ya, dan perhatikan ada lekukan yang ada di motornya ini. Jadi lekukan ini harus kita paskan dengan lubang yang ada di bawah. Di sini ada 2, ini bagian atas dan yang di bawah ya teman-teman, di topi pengeringnya. Kita pasangkan di bagian bawah seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk menahan biar topi pengering tidak bergerak naik turun. Jadi kita pasang dengan baut 8 yang kita lepas tadi.
Oke, ini adalah sepul pengering atau seal pengering ya teman-teman. Ini adalah seal pengering. Jadi ini kita pasang nanti bagian dalam di tempat as ini. Jadi ini adalah ukuran as untuk lubang 14 ya teman-teman. Jadi jangan salah beli karena ada yang ukuran 12 dan ada yang 14. Jadi lebih baik dibawa contohnya aja. Jadi untuk memasangnya nanti ini harus ke dalam ya, membuka tabung bagian atas. Jadi kita lepas dulu yang bawaannya. Jadi bawaannya itu seperti ini ya. Kita pukul. Jadi seperti main jepit ya, main jepitan. Jadi kita pukul aja penjepitnya ini seperti ini. Atau kita rusak ya teman-teman. Nah, kita pukul-pukul bagian kaki ya. Nah, seperti itu. Setelah dia copot, nah untuk melepasnya kita harus membuka bagian atas. Jadi kita pasang yang dinamo motornya dulu atau dinamo pengeringnya dulu ya teman-teman. Jadi sebelum memasang sealnya kita akan memasang dinamo motor pengeringnya dulu seperti ini. Jadi kita tinggal pasang baut yang tadi kita lepas. Oke, langsung aja saya skip ya teman-teman. Jadi ini sudah terpasang dan di sini kita nggak usah memasang bagian tabung dulu. Jadi kita cukup memasang bagian bawah ini dulu biar nanti kita mudah memasang tabungnya. Jadi kita pasang bagian bawah ini seperti biasa ya, menggunakan sekrup yang kita lepas tadi. Dan ingat semuanya harus terpasang biar kuat dan rapat. Oke, sudah terpasang bagian bawah, jadi kita tinggal lepas bagian atas untuk memasang seal pengering ini. Jadi kita lepas yang di bawah, di pangkal sini ya teman-teman. Nah di bawah pegangan ini biasanya semua mesin cuci ada skrupnya ya. Jadi di bawah pegangan ini ya, ini ada, kemudian di belakang. Jadi kita lepas semua skrupnya untuk membuka atau untuk mengambil tabung pengering yang ada di dalam. Sebelum kita membuka bagian atas kita harus mencabut dulu ini tali pembuangan ya. Setelah tali pembuangannya lepas atau tutup tali pembuangan lepas, ini bisa kita buka ya teman-teman. Nah, jadi kita harus melepaskan ini dulu. Oh ya, di sini masih ada satu yang tertinggal. Biasanya di sini ada ya. Semua mesin cuci 2 tabung, bagian atasnya ini pasti ada sekrupnya. Biasanya tertutup, ada segelnya biasanya teman-teman. Ada tutup plastik yang nempel di atas biar tidak terkena air. Jadi ambil tutupnya, congkel, kemudian kita ambil sekrupnya seperti ini. Oke, pastikan tidak ada sekrup lagi yang tertinggal. Nah, ini sudah bisa kita lepas. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah seal yang tadi seal bawaan ya. Jadi seal bawaan tadi kita lepas. Kemudian kita akan memasang seal yang baru dengan menggunakan lem Raja Wali ya. Jadi kita lem biar dia nempel kuat. Jadi oleskan di bagian karetnya sama nanti di ulir dratnya ini ya teman-teman. Nah, jadi usahakan merata supaya tidak ada terjadi kebocoran pada
bagian bawah seal pengering ini. Jadi kalau bocor dia akan cepat merusak bagian motor pengering ya, atau dinamo pengeringnya. Jadi cara memasangnya, setelah kita ambil yang lama ya, kemudian kita kasih lem juga di pinggirnya ini biar merekat kuat. Tinggal kita pasang seal yang baru, tinggal ditancapkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita tunggu sampai benar-benar kering, baru kita pasang tabungnya. Nah ini adalah seal yang lama ya, kita ambil dan kita harus membersihkan bagian as ini ya teman-teman. Jadi bisa pakai minyak goreng atau oli bekas bisa ya. Terus di sini saya pakai cairan 4WD ya. Jadi kita haluskan atau kita amplas juga bisa. Pokoknya di sini ini bekas karat ini bisa hilang dan dia bisa bersih kembali. Jadi tujuannya adalah supaya putarannya benar-benar kenceng dan halus ya teman-teman suaranya. Jadi tidak terjadi suara kasar. Nah seperti ini. Oke, setelah ditunggu 10 menit, jadi kita tinggal memasang tabung pengeringnya ini ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita tancapkan, kita harus memasukkan bagian drat untuk sealnya tadi. Nah, jadi ini kita hadapkan ke atas ya. Ini ada ulirnya ya teman-teman, nanti itu yang buat mengencangkan sealnya. Jadi ini kita masukkan dulu, kita kalungkan di topi pengeringnya ya, kita masukkan di topi pengeringnya, kemudian kita pasang dulu tabung bagian atas ini ya, jadi kita tancapkan. Jadi kalau nggak kita pasang dulu nanti susah buat mengunci bagian bawah, jadi ini harus kita pasang dulu ya. Jadi biar memudahkan kita cara memasukkan tabungnya ini, kita sentuh bagian bawah asnya dan kita paskan di bagian lubang di seal pengeringnya teman-teman. Nah setelah dirasa pas ya, kalian tinggal dorong dan dia akan masuk ke bagian topi pengering. Nah kita tinggal pasang saja baut pengunci ya teman-teman. Jadi kita pasang di bagian lubang paling atas dan dipastikan dulu bagian asnya itu tepat di lubang topi pengeringnya. Jadi setelah itu kita kencangkan dengan kunci T ukuran 8. Nah setelah kencang baru kita kencangkan baut atau mur ya, kita kencangkan mur yang nomor 12. Jadi tujuannya adalah untuk mengunci baut tadi agar tidak lepas. Nah setelah kencang kita tinggal memasang bagian pengunci dari seal pengeringnya ini. Nah caranya adalah kita tekan ke atas, kita paskan. Nah kita tinggal mengikuti ulir ya, searah jarum jam. Jadi kita putar uliran ini searah jarum jam. Jadi usahakan benar-benar nempel ya dan tidak terjadi kelonggaran, karena kalau longgar biasanya ada air yang menetes atau rembes. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita putar terus. Ini pakai tangan juga bisa. Nah seperti ini teman-teman caranya. Jadi ini sudah terpasang semua ya. Jadi kita tinggal nantinya memasang kabel dari
motor ini teman-teman. Nah, oke, ini sudah beres. Nah, ini saatnya kita memasang kabel ya teman-teman. Jadi kabel biru kebanyakan sih untuk spin ya. Dinamo spin ini ada warna hitam, ada warna biru yang bagian negatif ya. Kebetulan di sini di bagian ini adalah biru ya. Jadi biru ini kita hubungkan dengan bagian biru yang lainnya ya. Jadi kita hubungkan ke bagian negatif dari arus listrik, dan juga kita hubungkan ke bagian biru dari dinamo pencuci. Jadi di sini ada 3 kabel dari dinamo pencuci warna biru, dinamo pengering warna biru, dari bagian AC-nya sendiri, dari bagian listriknya sendiri juga di sini kebetulan warnanya biru. Oke, kita rangkai jadi satu. Nah, untuk 2 kabel yang lainnya itu kabel dari kapasitor dan juga dari bagian timer ya teman-teman. Ya, di situ ada nantinya ada 3 pertemuan juga kabelnya. Nah, itu nggak masalah kebalik, nanti dia akan berpengaruh pada putaran saja teman-teman. Di sini kebetulan warna dari kabel sepinya itu warna hijau ya. Jadi ini saya hubungkan ke bagian kapasitor yang bagian hijau, dan kemudian yang warna merah ini kita hubungkan ke kapasitor juga, sama kita hubungkan ke bagian timernya yang warna coklat. Jadi setiap mesin cuci warnanya beda-beda teman-teman, jadi jangan dijadikan acuan ya. Yang penting kalian tahu jalurnya, dan jangan sampai salah pasang ya kalau tidak mau terjadi konslet. Oke, kita coba, kita colokkan ke stop kontak. Kita harus cek putaran dari pengeringnya ini harus berputar ke kanan ya teman-teman, jadi jangan sampai salah ke kiri. Kalau ke kiri, dia pengunci dari sealnya tadi bisa lepas. Nah, kita lihat putaran dari dinamonya itu ke kiri ya. Berarti ini kita rubah kabel yang ini, yang kebetulan punya saya ini sambungan dari kuning dan coklat ya. Jadi kita pindahkan ke warna yang ada warna hijaunya ini ya teman-teman. Jadi tujuannya supaya dinamo pengering itu bisa berputar ke kanan ya, atau berputar searah jarum jam, biar bagian dari pengunci seal yang tadi kita pasang yang di bawah sini, ini kan ada tutup sealnya ya teman-teman. Di sini saya tunjukkan, ini karena ini udah diganti dengan universal, bagian tutup seal yang saya tunjuk ini ya, itu biar tidak lepas. Jadi kalau dia pengeringnya berputar ke kanan, dia tidak akan lepas ya, atau bertambah kuat ya, bertambah kencang. Tapi kalau dia berputar ke kiri, lama-lama dia bisa lepas. Jadi ini usahakan dinamo kita harus berputar ke arah searah jarum jam. Harus, saya ulangi lagi, harus berputar ke kanan atau searah jarum jam. Oke, sudah saya pasang. Jadi sebelum kita rapikan dengan lakban, jadi kita harus pastikan dulu benar-benar pengeringnya berputar ke kanan. Nah, ini sudah berputar ke kanan ya teman-teman.
Nah, ini karena sealnya kita ganti yang baru, dia pasti putarannya lebih seser ya, atau lebih kencang dan lebih halus suaranya. Karena seal pengering itu berpengaruh di putaran ya, dan juga dia tidak ada timbul suara getaran atau gemblodak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar suara gemblodak dari tabungnya, itu karena sealnya itu sudah, karetnya itu sudah keras dan harus diganti. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih.